Pasrung rai udah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biblan Nur Arifin dengan NIM 2021 008197. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur modal untuk memenuhi tugas manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Alfiatul Maulida. Baik, sini akan mengenai apa sih pengertian dari struktur modal. Pengertian struktur modal menurut Bingham dan 2008, struktur modal mengacu pada campuran perusahaan dari hutang dan ekuitas. Ya, struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Adapun teori dalam struktur modal. Yang pertama yaitu teori trade-off, yang kedua teori biaya agensi, dan yang ketiga adalah teori backing order. Apa sih penjelasan dari teori tersebut? Yang pertama yaitu teori trade-off. Teori trade-off adalah dengan memasukkan ketidaksempurnaan pasar, perusahaan tampaknya mendapatkan rasio hutang ekuitas yang optimal dan memaksimalkan nilai dengan memperdagangkan keuntungan utang dengan kerugiannya. Jadi perusahaan akan menetapkan rasio utang target secara bertahap dalam sebuah perusahaan. Jadi akan menggunakan tahap-tahap dalam sebuah target untuk mencapai dalam sebuah perusahaan yang diinginkan. Dalam teori trade-off terdapat dua macam teori trade-off. Yang pertama yaitu teori trade-off statis. Yang kedua adalah teori trade-off dinamis. Teori trade-off statis adalah struktur modal yang optimal mengasumsikan bahwa perusahaan menyimpan nilai sekarang marginal dari perlindungan pajak bunga terhadap biaya kesulitan. Yang kedua adalah teori trade-off dinamis. Teori trade-off dinamis adalah teori mengeluarkan dan membeli kembali utang itu mahal untuk mencapai maksimalisasi nilai perusahaan. Jadi perusahaan yang rasio leverage-nya tidak persis seperti yang ditargetkan akan menyesuaikan struktur modal mereka ketika manfaat. Teori yang kedua adalah teori biaya agensi. Teori biaya agensi adalah alasan yang baik untuk meningkatkan jumlah hutang dalam struktur modal mereka. Karena hutang memungkinkan manajer untuk mengikat janji mereka untuk membayar arus kas masa depan. Jadi, teori agensi adalah biaya untuk meningkatkan jumlah hutang struktur modal mereka dalam sebuah perusahaan untuk membayar arus kas masa depan. Jadi, untuk menggunakan jangka panjang. Yang ketiga yaitu teori backing order. Apa sih teori backing order? Teori mengklaim bahwa perusahaan meningkatkan modal dalam urutan berikut. Yang pertama adalah dana internal, hutang, dan ekuitas. Karena adanya informasi asimetris di antara pelaku pasar yang berbeda di pasar nyata. Tidak seperti asumsi teori MM bahwa semua informasi ditransmisikan ke semua investor pada saat yang sama dan akurat. Selanjutnya yaitu materi leverage keuangan dan struktur modal. Leverage keuangan adalah bagian dari aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang bukan ekuitas. Leverage keuangan menguntungkan pemegang saham. Biasanya dalam dana yang dipinjam menghasilkan pengembalian melebihi biaya pinjaman. Selanjutnya yaitu profitabilitas pendapatan yang melebihi tinggi. Profitabilitas adalah pendapatan yang lebih tinggi dan biaya kesulitan keuangan yang lebih rendah. Jadi profitabilitas dan level berada dalam hubungan positif di bawah teori trade-off atau dari perspektif backing order. Perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak laba ditahan. Jadi profitabilitas adalah sebuah keuntungan pendapat yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan. Profitabilitas dan leverage berada dalam hubungan yang positif, sehingga untuk menguntungkan memiliki lebih banyak laba yang ditahan dalam sebuah perusahaan tersebut. Baik, sekian, terima kasih atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.